Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Cerilia Rahayu Putri Deva dengan NPM 24106310500077. Dengan rekan saya Putri Andini Pratama dengan NPM 24106310500043. Saya Adinda Joja Redatul Aisy dengan NPM 24106310500003. Di sini kita akan membahas tentang pengelola pendidikan di tingkat mikro, meso, dan makro. Jadi, kalian tahu nggak sih pengelola pendidikan itu apa? Apa tuh? Jadi, pengelola pendidikan itu suatu proses perencanaan, pelaksanaan, organisasian, pengawasan, serta evaluasi terhadap seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencananya loh. Nah, di tingkat pendidikan ini kita akan membahas tentang 3, yaitu ada mikro, meso, dan makro. Di sini kalian udah tahu belum mikro itu tentang apa? Apa tuh? Nggak tahu. Nah, mikro itu adalah segala bentuk upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya pendidikan yang mencakup sekolah saja loh. Jadi kayak menyangkupnya tentang sekolah aja. Jadi si mikro ini tuh mencakup persekolahan di tiap-tiap sekolah gitu. Jadi langsung di daerah dan langsung di sekolahnya berarti ya? Iya benar. Nah di mikro ini tuh ada 3 dimensi penting. Yang pertama itu ada dimensi personal, terus ada dimensi tujuan, terus ada dimensi organisasi. Nah, terus juga ada konsep dasar loh di sini. Yang itu ada perencanaan atau planning kayak mencakup visi misi sekolah, perencanaan sekolah, dan lain-lainnya gitu. Terus juga ada pengorganisasian atau organisasi. Itu pembagian tugas antara staf, guru, kepala sekolah. Jadi tugas mereka tuh jelas apa aja tugas mereka gitu. Nah, yang ketiga itu ada pelaksanaan. Ini adalah rencana kegiatan belajar yang mengajar atau kayak di luar kegiatan mengajar kayak misalnya ekstrakurikuler. Kayak kalian pernah ikut ekstrakurikuler apa di sekolah? Aku sih ini ya, renang gitu. Renang, kamu? Kalau aku sih rohis sama bulu tangkis. Oh wow. Oke, jadi itu adalah pelaksanaan di kegiatan di luar sekolah gitu. Nah, yang terakhir itu ada pengawasan atau evaluasi. Biasanya para di sekolah itu suka ada pengawasan untuk meningkatkan kompetensi sekolah tersebut, untuk meningkatkan mutu pendidikannya, dari kualitas gurunya ditingkatkan gitu. Nah, ada landasan dan kebijakan itu kayak misalnya di Undang-Undang Dasar, kan banyak Undang-Undang Dasar yang membahas tentang pendidikan kan. Itu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 itu menjamin hak pendidikan. Terus juga ada implementasi. Di implementasi itu lumayan banyak sih sebenarnya. Mau aku sebutin apa enggak? Ya, sebutin lah Sebutin satu-satu. syaratnya. Yang Berapa aja gitu? Beberapa aja ya. Jadi kayak ada pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga pendidikan, keuangan, sarana prasarana, administrasi, hubungan dengan masyarakat, unit penunjang, ekstrakurikuler, dan layanan khusus gitu. Nah, kalau tingkat meso, kalian ada yang ngerti gak sih? Aku kayaknya ngerti deh dikit. Apa tuh? Oke, kalau di tingkat meso itu, kalau tadi kan langsung pelaksananya di sekolah ya. Nah, kalau tingkat meso ini kita membahas tentang pengelolaan pendidikan itu di tingkat kabupaten. Kabupaten. Biasanya yang memiliki perannya di sini adalah dinas pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Berarti lebih luas ya cakupannya ya? Ya betul. Jadi kalau tadi di sekolah itu cuman khusus untuk di sekolah itu saja, kalau tingkat meso itu dia mencakup seluruh daerah itu, kabupaten atau kota itu. Jadi lebih luas cakupannya. Nah, di tingkat meso ini dia juga punya peran sama, tapi tentu lebih luas ya dari yang mikro tadi. Pertama ini dia tuh berperan membuat kebijakan pendidikan. Ya, salah satunya itu dia merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat lokal gitu. Terus yang kedua dia memiliki peran pengawasan dan monitoring. Jadi memastikan bahwa setiap satuan pendidikan di tingkat mikro tadi mematuhi dan memenuhi standar kualitas gitu. Nah, yang ketiga juga ada pengembangan guru dan tenaga pendidik. Jadi mereka ini biasanya menyelenggarakan gitu ya kegiatan-kegiatan yang nantinya berfungsi sebagai untuk upgrading gitu. Untuk meningkatkan sekolahnya ya? Iya, meningkatkan kualitas sekolahnya, kualitas pendidiknya, dan lain-lain gitu. Lalu yang keempat itu ada manajemen sekolah. Jadi mereka memberikan bimbingan
dan dukungan kepada kepala sekolah dalam hal pengelolaan administrasi. Jadi tadi pas pembagian tugas di tingkat mikro itu, nah itu juga ada peran dari tingkat kabupaten. Tuh. Yang kelima itu ada kolaborasi dengan pihak terkait. Jadi kolaborasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan daya dan pengalaman yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidik secara holistik begitu. Nah, adapun wewenang dinas pendidikan di tingkat kabupaten kota ini itu ada 3 secara garis besar. Yang pertama itu pemindahan guru atau tenaga pendidik. Yang kedua adalah penerbitan izin sekolah dasar, PAUD dan satuan pendidikan non formal. Yang ketiga juga ada pembinaan bahasa dan sastra daerah. Nah, udah tuh. Selanjutnya mungkin tadi apa ya? Tingkat makro ya. Iya, tingkat makro nih. Kalian yang mau jelasin nggak? Siapa yang mau jelasin nih? Kamu? Aku boleh. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas tentang pengelolaan pendidikan di tingkat mikro dan meso. Nah, di sini selanjutnya itu ada di tingkat makro. Nah, apa sih pengelolaan pendidikan di tingkat makro ini? Jadi pengelolaan pendidikan di tingkat makro ini adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan seluruh upaya yang dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya pendidikan seperti manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, hal ini juga melibatkan kebijakan, strategi dan program pendidikan yang berlaku secara luas di seluruh negara. Nah, pengelolaan ini juga mencakup penetapan visi, misi, tujuan pendidikan nasional, kebijakan, standar, kurikulum, regulasi, serta sistem evaluasi. Berarti di tingkat makro itu kayak lebih luas lagi dari tingkat meso ya? Betul. Jadi tingkat makro ini pengelolaan pendidikan yang Mencakup semuanya. Iya, jadi nasional. Iya, Betul. betul. Nah, di sini juga ada permasalahan pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia. Wah, apa tuh? Nah, untuk yang pertama itu kurikulum yang membingungkan dan kompleks. Nah, sejak kemerdekaan kan kurikulum di Indonesia nih sering kali berubah-ubah ya, lebih dari 11 kali. Nah, hal tersebut ini sering menimbulkan kebingungan bagi guru atau tenaga pendidik, siswa maupun orang tua. Nah, menurut Nasution, perubahan kurikulum ini merupakan bagian dari perubahan sosial karena melibatkan manusia dan sistem pendidikan kurikulum yang terlalu kompleks. Nah, masalah ini juga cenderung membebani siswa serta menyulitkan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk permasalahan yang kedua ini ketidakmerataan akses pendidikan. Nah, kadang kan misalkan kalau di perkotaan dari aksesnya tuh lebih gampang ya, sedangkan dari pedesaan lebih susah gitu. Nah, masyarakat miskin itu sering menjadi kelompok yang paling terdampak nih, karena semakin tinggi jenjang pendidikannya itu semakin tinggi pula biayanya. Nah, akibatnya tidak sedikit masyarakat memilih untuk tidak bersekolah daripada harus menanggung beban biaya yang besar kayak gitu. Berarti di daerah tuh lebih susah ya masuk fasilitasnya? Iya, betul. Karena itu juga karena ketidakmerataan akses pendidikan. Iya, betul. Nah, untuk yang ketiga ini ada permasalahan penempatan guru. Nah, masalah penempatan guru ini masih menjadi persoalan klasik, di mana distribusi yang tidak merata membuat banyak guru mengajar bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya. Kayak misalkan guru matematika gitu disuruh ngajar olahraga kayak gitu, ataupun ada juga yang guru olahraga. Terutama di daerah terpencil, kadang kan mereka kayak kekurangan guru. Iya, betul, dari apa ya? Jadi kayak mau nggak mau guru yang ada harus bisa semua mata pelajaran. Iya, harus fleksibel gitu. Nah, sehingga kualitas pembelajarannya itu kurang optimal. Nah, selanjutnya itu ada rendahnya mutu guru, yang dimana rendahnya mutu guru ini menjadi masalah serius karena masih banyak itu guru yang memandang profesi ini sekedar sumber penghasilan doang. Jadi kayak
ngajar aja gitu. Iya. Kayak Yang penting yang penting ngajar, digaji Iya, gitu mungkin iya, ya. kayak murid yang ngerti nggak ngerti ya udah Ya gitu. udah gitu sih. Betul. Jadi sehingga kualitas pembelajaran menurun, padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu guru memiliki peran strategis dalam merencanakan, melaksanakan, menilai dan membimbing peserta didik. Nah, jika dijalankan secara profesional, guru dapat menjadi motor utama mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu permasalahan yang terakhir ini ada biaya pendidikan yang tinggi. Nah, biaya pendidikan di Indonesia ini kan cenderung masih tinggi gitu ya. Iya, kalau untuk pendidikan perguruan tinggi tuh lumayan Iya, tinggi ya. lumayan tinggi. Nah, ini juga menjadi beban berat nih bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Nah, kondisi ini membuat banyak anak terpaksa berhenti sekolah atau tidak sempat mengenyam pendidikan yang pada akhirnya itu berdampak pada peningkatan angka pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan. Banyak juga ya masalahnya. Iya. Berarti lumayan banyak banget masalah pendidikan di Indonesia ya, mulai dari tadi ada sarana prasarana yang kurang masuk, terus juga kayak biaya Iya, pendidikan itu. yang tinggi. Iya. Wah, itu permasalahan yang sulit banget ya. Jadi gitu ya guys. Nah, jadi itu adalah penjelasan kita tentang itu mikro, meso atau makro gitu guys. Nah, jadi kalian pahami materi kita. Kalau buat kesimpulannya itu, pengelolaan pendidikan di tingkat Indonesia berlangsung pada 3 tingkatan, yaitu ada tadi mikro, meso, dan makro. Tingkat mikro fokus pada manajemen internal sekolah, di tingkat sekolah atau di tingkat disebutnya Pelaksana tingkat ya? iya, kayak di tingkat sekolah bukan sekolah dasar, jadi tingkat per sekolah. Sedangkan meso itu di tingkat kabupaten atau kota, sedangkan makro itu di tingkat nasional atau satu negara gitu. Nah, terus juga ada dengan pengelolaan pendidikan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuh itu dapat tercapai. Jadi kayak kalau misalnya kita nih satu menyatu kayak benar-benar kita bisa kompeten menjadi guru, terus juga sebagai murid benar-benar kayak harus belajar, harus bisa menjadi siswa yang kayak mengedepankan pendidikan gitu. Terus dari pengelolaannya juga ya, kalau misalnya mikro, meso sama makro itu dilaksanakan maksimal juga kayaknya bakal sejahtera gitu. Iya. Oke. Jadi sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.